Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport Pak Lampir dalam melawan kesesatan Khabib Pahlawi. Mungkin teman-teman selama ini memahami bahwa saya selalu ditokohkan sebagai golongan hitam dan orang yang selalu berada dalam kesesatan. Tetapi dalam polemik nasab ini, saya melawan Khabib Pahlawi itu agar kalian tahu dan bisa membandingkan lebih sesat mana antara saya dengan Khabib Pahlawi itu. Dikasih belum? Wah, dia seperti dikasih emas. Wah, diantar. Disuruh lompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia. Wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Awas, jangan jadi ulama cogokan loh. Jadi orang ini yang mengatakan Kiai Iman itu bukan ulama, tapi ulam filma. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa dapat duit terus? Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi al-hath aw tatruku yalhath. Ternyata orang ini hanya besar imamannya saja. Dia itu mempermainkan ayat Al-Quran itu saya najidannya sendiri, Ma. Apakah dia tidak tahu kalau ayat itu khitabnya kepada orang kafir, bukan untuk kiai yang katanya sogoan? Betul, Ma. Dia goblok, Ma, ternyata. Dia sudah bikin perbandingan yang salah. Tolong jelaskan, Ma. Dalam ayat tersebut yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah orang kafir. Hati orang kafir itu diumpamakan dengan anjing yang menjulurkan lidahnya. Anjing itu tetap menjulurkan lidahnya walaupun ditakut-takuti ataupun diberikan kesenangan. Anjing tetap menjulurkan lidahnya. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh Habib Dablek itu. Baik, Ma, saya paham sekarang. Habib tadi itu hanya gede, imamannya saja, ilmunya cetek. Saya juga heran kenapa masih banyak mukibin yang mengikuti Habib Dablek itu. Mereka masih husnudon, Ma. Husnudon. Asal mereka tahu, sudah sering disampaikan oleh Dr. Sugeng tentang DNA mereka. Dasar para kibin masih aja tetap ngeyel, sama aja dengan para Khabib Dablek itu. Dan kedua, kalau nasab Pahlawi ini, kalau DNA-nya, saya andaikan DNA Pahlawi ini Pahlawi Indonesia lah ya. Ini seperti daging. Kita bertemu ke rumah orang yang punya daging. Kalau dagingnya bagus, ya dia bisa dijadikan soto, sate, rawon, rendang, disajikan dengan menarik. Kita makannya juga enak, nikmat gitu ya. Berhubung dagingnya busuk, mau dijadiin apa aja juga busuk. Coba sekarang Robito Alawi, coba saya sajikan DNA-nya gimana caranya biar menarik gitu. Kan harus tes DNA dulu disajikan gitu ya. Nggak berani tuh. Kan sama dengan daging busuk. Kalau daging busuk ya diumpetin, dikubur kalau perlu. Ngandalin munasab, catatan aja. Kalau catatan aja sama dengan motor bodong, nggak dicek fisiknya. Tulisan BPKB-nya, nomor rangka, nomor STNK-nya begini. STNK-nya, nomor rangka, nomor mesinnya begini. Tapi nggak dicek fisik. Emang kalian mau beli motor kayak gitu? Kan enggak. Kalau perkara nggak bisa batalin, nggak bisa nyusun nasab jauh. Lah itu papernya Profesor Michael Hammer itu dari Kohanim sampai 3000 tahun lalu kok ya. Ya Adam itu sampai 235.000 tahun lalu. Fotonya ada, angkanya ada. Ngedobosnya Pahlawi nggak mungkin itu. Coba terangkan secara matematik. Terangkan secara statistik gitu. Kalau memang nggak mungkin. Nggak ada kan? Ada nggak angkanya? Misalnya antara Pahlawi dengan
apa Al-Musawi gitu, beda senipnya berapa, terus kejauhan meleset, terus ditulis statistiknya ternyata degree of confidence-nya cuma 45%. Ada yang mampu seperti itu dari sana, dari pendukung Pahlawi? Nggak ada. Itulah kelemahan ilmu nasab. Kalau ilmu sejarah aja itu juga bisa dikritisi kok. Buktinya ilmu sejarah juga memanfaatkan ilmu alam, misalnya karbon dating. Kalau Raja Richard, ya babuk hukumnya juga G. Itu kan sejarah itu juga memakai ilmu-ilmu pasti. Tapi Pahlawi nggak mau pakai ilmu alam ini, karena itu DNA-nya udah kayak daging. Kalau dagingnya enak, dagingnya seger, habis dipotong dari sapi yang nggak penyakitan, pasti disajikan dengan enak kita. Jadiin rendang kayak, jadiin sate kayak, jadiin rawon kayak, jadiin burger, sosis, whatever lah. Kalau dagingnya bagus, enak, kokinya bagus, nyajinya juga enak. Tapi kalau udah dagingnya busuk, kokinya bagus, tetap masakannya nggak enak. Mending dikeringkan tepung ikan jadiin konsentrat sapi untuk pakan sapi, itu aja.